Istri kabur dari rumah seorang ayah gantung anaknya dengan kain. Buruan selama 1 tahun, pembegal dan pemerkosaan kekasih sendiri diborgol polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, video seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun disiksa dengan cara digantung menggunakan kain mendadak viral di media sosial. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menangkap pelaku yang tak lain adalah ayah kandung korban sendiri. Seorang pria di kota Palembang tega menggantung anaknya yang baru berusia 3 tahun dengan menggunakan seutas kain di rumahnya. Dari hasil rekaman video singkat terlihat bocah laki-laki tersebut merintih kesakitan dalam posisi digantung. Video ini sempat viral dalam 1 minggu terakhir. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku bernama Helios Juliantra, pria berusia 24 tahun warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kekerasan terhadap anak ini dilakukan pelaku di rumahnya pada Sabtu 19 September 2020 lalu. Pelaku menjelaskan nekat menganiaya dan nyaris membunuh anaknya sendiri karena merasa kesal lantaran sang istri tidak kunjung pulang ke rumah setelah ribut dengan dirinya. Maksud kau ngerekam video itu tuh kenapa tuh? Biar bini aku balik besok, kirim messenger itu cuman. Nah, terus dalam video itu anak kau apa? Di tangan kanan aku meluk, tangan kirinya merekam aku. Sambil kau rekam ya? Iya, tangan kirinya aku meluk. Nah, yang pas tangan aku terlepas juga anak aku. Sempat dianiaya juga anaknya? Dapat mati. Meskipun perbuatan tersangka hanya untuk menggertak istrinya agar pulang ke rumah, namun apa yang dilakukan oleh tersangka kepada anaknya sudah memenuhi unsur kekerasan kepada anak, apalagi sempat divideokan saat menganiaya. Melakukan penganiayaan terhadap anak karena kesal terhadap istrinya. Seperti itu. Jadi karena istrinya kembali ke rumah orang tuanya, jadi dia menakut-nakuti istrinya supaya istrinya kembali, namun apa yang dilakukan terhadap anaknya ini masuk dalam kekerasan terhadap anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan kepada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sekaligus pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah sempat viral dan dilaporkan ibu korban, seorang gantung anak kandungnya sendiri menggunakan kain sarung diborgol polisi. Sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Halim, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang inilah Helios Juliantara menggantung leher anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun, yang videonya sempat viral di media sosial. Di tiang penyangga atap rumah ini, pelaku mengikatkan seutas kain sarung, lalu menggantung leher anaknya sehingga sang anak menangis menjerit kesakitan. Seratun orang tua pelaku menyatakan, aksi yang dilakukan pelaku terhadap anak pertamanya berinisial AK terjadi saat dirinya sedang tidak berada di rumah atau rumah dalam keadaan sepi. Bahkan ketiga orang tua pelaku hendak masuk ke dalam rumah, pelaku meminta sang nenek untuk menunggu sebentar di depan pintu. Saratun juga mengungkapkan aksi yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri hanya sebatas ancaman agar istrinya pulang ke rumah. Usai mereka bertengkar sehingga sang istri memilih kabur dari rumah. Usai melakukan aksinya, Helios sempat mengajak anak berbelanja ke warung. Pelaku juga sengaja merekam aksinya untuk dikirim kepada sang istri agar mau kembali ke rumah. Orang tua pelaku menyerahkan semua proses hukum kepada pihak berwajib. Apa nangger tak bininya tuh suruh balik. Jadi kalau tidak balik anak kamu gantung katanya, dipasang kain di situ. Sering seperti itu atau baru itulah? Baru itulah. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Anom Setiadi menyatakan, hasil pemeriksaan sementara motif pelaku menggantung anaknya karena kesal dengan istrinya yang telah meninggalkan rumah. Penyidik unit PPA akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Perkara ini perkembangannya perlu diupdate, terutama
tentang psikologis anak. Karena bagaimana juga polisi punya kepentingan untuk maintenance daripada psikologi anak yang menjadi korban. Oleh karenanya nanti dalam ke depan penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli psikologi kejiwaan terhadap orang tua. Penyidik berencana berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan psikis korban agar tidak trauma dengan kejadian ini. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bapak di kota Palembang diringkus polisi karena mencabuli anak gadisnya sendiri. Perbuatan bejat bapak kandung ini dilakukan berulang kali sejak korban masih berusia 8 tahun hingga berusia 18 tahun. Haryadi, seorang kepala rumah tangga berusia 39 tahun, warga Jalan Lebak Murni, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako ini, diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes Palembang. Pria ini diringkus polisi karena telah mencabuli anak kandung perempuannya selama 10 tahun. Pelaku mengaku perbuatan tak senonoh terhadap korban merupakan anak pertamanya. Terjadi sejak korban masih duduk kelas 2 sekolah dasar. Saat itu korban masih berumur 8 tahun. Kejadian pencabulan terus berulang hingga korban memasuki sekolah menengah pertama dengan usia 18 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat istri atau ibu korban sedang tertidur atau tak ada di rumah. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri melaporkan ayahnya ke polisi. Jadi ini orang tua atas nama H, ya, alias Acit, ya, ini melakukan persetubuhan dari mulai tahun 2012 kepada anak kandungnya sendiri yang dilakukan pada malam hari atau di saat-saat yang tidak diketahui oleh istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, buron selama 1 tahun pembegal dan pemerkosa kekasih sendiri diborgol polisi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews.
Pemirsa, setelah sempat kabur dan menjadi buronan polisi selama 1 tahun, seorang residivis yang melakukan pembegalan dan memperkosa kekasihnya sendiri akhirnya berhasil diringkus oleh petugas bersama sepeda motor milik korban. Tersangka Supran Ari Susanto, 27 tahun, seorang residivis dan warga Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Mapolres Lubuk Linggau karena telah melakukan aksi pemerkosaan dan pembegalan terhadap pacarnya sendiri berinisial RG, 19 tahun. Aksi keji yang dilakukan oleh tersangka terjadi pada bulan April 2019 lalu, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban dengan mengendarai sepeda motor diminta oleh tersangka untuk mengantarnya membeli handphone di sebuah konter. Saat di tengah jalan yang sepi, tersangka yang dibonceng meminta korban untuk berhenti. Saat itulah, tiba-tiba tersangka langsung memukul korban hingga korban tak sadarkan diri. Tak cukup sampai di situ, tersangka menyeret korban ke sebuah kebun karet, kemudian memperkosanya. Usai melakukan aksi kejinya, korban yang kondisinya masih tak sadarkan diri, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh tersangka. Tidak hanya itu, tersangka juga mengambil sepeda motor korban, kemudian kabur melarikan diri ke Provinsi Jambi. Orang berapa kamu melakukan? Hasil kejahatan kamu jual kemana? Sudah melakukan itu kamu lari ke Jambi? Berapa dijual motor? 1.500.000. Kepala Satuan Reserse Kriminal Mapolres Lubuk Linggau, Ajun Komisaris Polisi M. Ismail mengatakan, pelaku sempat buron selama 1 tahun usai kabur ke Provinsi Jambi. Pelaku melakukan tindakan keji diduga dilatar belakangi sakit hati terhadap pacarnya. Di Kuala Tunggal Jambi. Di rumah siapa itu, Konan? Tepatnya di dekat pasar. Di pasar tempat dia berjualan. Tidak ada perlawanan? Nggak ada. Dia berontak melawan, tapi kita dengan sigap tim macet yang dipimpin oleh saya dan Kanipidum langsung melumpuhkan pelaku. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik korban serta pakaian dalam korban. Untuk tersangka akan dikenakan pasal 365 KUHP dan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, otak pelaku pencurian kendaraan bermotor di beberapa masjid di Kota Batu Raja akhirnya berhasil diborgol polisi. Pelaku terpaksa dibedil kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di beberapa masjid Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu yang viral. Akhirnya satu otak pelaku, John Ray alias Jack, warga Waikanan, Lampung, diciduk tim gabungan Polsek Batu Raja Timur Jumat kemarin. Pelaku harus dihadiahi timah panas petugas di kedua kakinya, lantaran mencoba melawan saat ditangkap. Pelaku mengaku beraksi bersama 5 rekannya dan sengaja mengincar masjid di Kota Batu Raja lantaran mudah dan aman. Sepeda motor hasil kejahatan dijual pelaku di Provinsi Lampung dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Dalam sehari mereka bisa mencuri 2 hingga 3 sepeda motor. Sekali beraksi berapa? Ya, 2, 3. 2, 3. Kalau 3 orang berarti 1 orang ngantar gitu. Kalau 3 orang kadang-kadang dapat 2. Kapolsek Batu Raja Timur, Kabupaten Oku, AKP Sulis Pujiono menyatakan, kawanan pelaku telah 12 kali beraksi di sejumlah masjid. Untuk pelaku inisial J dan FD sudah kita amankan. Sekarang dalam pengembangan terhadap pelaku maupun barang bukti yang akan kita lakukan penyitaan. Polisi masih memburu 5 kawanan pelaku yang telah teridentifikasi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan preman jalanan bertato, berkedok, pengamen, dan juru parkir diamankan unit Jatan Ras Mapolda Sumatera Selatan. Dari tangan para preman tersebut, polisi mengamankan lem Aibon dan miras jenis tuak. Petugas yang melakukan giat razia premanisme jalanan langsung menangkap sekelompok anak pang di perempatan lampu merah. Bahkan salah satu anak pang tersebut menangis saat digelandang petugas.
Anak pang tersebut menangis akibat ketakutan karena baru pertama kali diamankan oleh petugas. Dalam giat razia premanisme itu, Jatan Ras Mapolda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 46 orang premanisme jalanan. Aksi penggerebekan juga terjadi terhadap sekelompok remaja yang sedang mabok lem. Mereka hanya bisa diam dan tak bisa kabur karena pengaruh dari menghisap lem ketika dilakukan penangkapan. Petugas mencari sasaran target terhadap pemalak dengan modus pengamen jalanan. Karena sudah banyak laporan warga dan pengendara truk akibat ulah mereka yang sering memaksa untuk meminta uang. Kenapa tadi nangis waktu diangkut tadi, kenapa? Nggak pernah soal seperti ini, Pak. Belum pernah ditangkap memang. Terus ngapain di sana tadi? Teman kan lagi ngamen di pasar, pas ketemu aku. Kamu asli mana? Berapa banyak rombongan biasanya? Rombongan situ? Banyak biasa dari mana-mana anak-anak datang. Selain di persimpangan lampu merah Soekarno-Hatta, razia juga dilakukan pada persimpangan lampu merah Macan Lindungan, Pasar Kuto, serta Pasar 16 Ilir Palembang. Alhasil, 46 orang premanisme jalanan, berkedok juru parkir dan pengamen jalanan diamankan beserta barang bukti lem dan miras jenis tuak. Kita seperti biasa melakukan pendataan, barangkali orang-orang ini adalah merupakan suatu pelaku tindak pidana. Ada juga kita amankan lem ibon ya, kemudian toa. Ini mereka ini sebagian juga anak-anak pang. Para premanisme yang rata-rata bertato ini akan dilakukan pendataan. Pendataan dilakukan guna mengetahui identitas mereka, apakah ada yang terkait tindak pidana maupun kriminal lainnya. Dari Palembang, Deng Daus iNews melaporkan. Usai jeda, Borgol akan segera kembali dengan informasi karena tak dibayar seorang janda beranak dua bawa kabur sepeda motor teman kencannya. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru.